Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Srianti sebagai observer, rekan saya Bumut Maina sebagai coach, dan rekan saya juga Ibu Omi Suhaimi sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bumut? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Sri. Ibu Mut, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai tahapan awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Mut. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Mut, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Bu, proses coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Mut, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mut adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan atau yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian pertanyaan dalam proses pra-observasi coaching kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya malam ini. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Omi. Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum Bu Omi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu Mut? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Ibu. Oh ya, ada sesuatu yang ingin Ibu mengatakan kepada saya, ada yang ingin diceritakan. Kalau boleh tahu, mau cerita tentang apa ya, Bu? Ya Ibu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, karena waktu kita tidak banyak ya, Bu, paling sekitar 15 menit untuk ngobrol-ngobrol. Jadi, langsung aja ya, apa yang ingin Ibu Omi ceritakan? Begini Bu, saya tuh lagi bingung gitu ya. Memikirkan anak-anak di kelas saya Ibu. Jadi anak-anak saya itu tidak mau mengikuti peraturan di kelas.
Mereka sering sekali ribut ketika belajar dan mereka tidak mau tertib di kelas. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Bu Omi ya, yaitu murid-murid Ibu tidak mau mengikuti peraturan di kelas dan sering ribut ketika belajar ya Bu? Betul sekali itu, Bu. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Saya sih Ibu ya, saya tuh sebetulnya menginginkan sekali murid-murid saya itu mereka bisa tertib di kelas, mengikuti peraturan yang ada di kelas, Ibu. Oke, jadi yang Bu Omi harapkan ini adanya perubahan pada perilaku murid-murid Ibu di kelas ya, Bu. Iya, betul sekali, Kira-kira Ibu. perubahan apa yang ingin Bu Omi lihat atau dapatkan dari murid Ibu? Begini Ibu ya, saya ingin adanya perubahan pada perilaku murid-murid saya. Saya ingin sekali mereka bisa mentaati pelaturan dan juga mereka bisa tertib di dalam kelas. Oke, dari yang Bu Omi sampaikan tadi, Ibu ingin murid-murid Ibu menjadi taat pada peraturan kelas dan lebih tertib. Bisa dikatakan kondisi seperti itu atau kondisi ideal ya, Bu? Iya, Kondisi betul. tersebut levelnya 10 ya. Iya, betul. Kalau kondisi yang sekarang menurut Bu Omi ada di level berapa ya, Bu? Kalau saya lihat sih mereka sekarang ini kayaknya berada di level 5, Ibu. Karena sudah ada sih murid yang bisa mengikuti peraturan kelas. Tapi masih banyak juga anak-anak yang belum bisa teratur di kelas. Sehingga level yang ya lebih tinggi atau level 10 itu sangat sulit sekali bagi saya, Ibu. Oke, kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa nih Bu agar perubahan itu bisa terlihat? Kemungkinan bisa di level 8 kali Bu ya. Soalnya kalau ke level 10 sepertinya belum sampai. Karena mungkin saja tidak seluruh siswa bisa taat pada peraturan kelas. Tapi paling tidak ada peningkatan jumlah siswa yang taat kepada peraturan kelas. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Betul, betul. Kira-kira usaha apa yang bisa Bu Omi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Saya juga masih memikirkan itu Ibu ya, kira-kira rencana apa ya yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin saya bisa membuat kesepakatan kelas kali ya Bu. Jadi melibatkan siswa dalam membuat peraturan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Diharapkan dengan terlibatnya siswa dalam membuat kesepakatan kelas, mereka bisa memiliki tanggung jawab lebih mendalam dalam mentaati peraturan yang sudah disepakati di kelas. Oke, jadi semacam membuat kesepakatan kelas ya Bu. Nah, itu Nah, Ibu maksud saya. kira-kira ada tidak usaha atau strategi yang sudah pernah Ibu terapkan dan membuat murid-murid mengikuti peraturan di kelas, Bu? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu Ibu ya, untuk membuat program dalam kurikulum berkaitan dengan peraturan kelas, untuk mengadakan atau melaksanakan sosialisasi tentang peraturan kelas pada siswa, yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran murid tentang pentingnya peraturan di kelas. Oke, jadi Bu Omi akan mengadakan program dalam kurikulum berkaitan dengan peraturan kelas atau Betul. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan kelas ya, Bu. Iya, Nah, iya, iya. menurut Bu Omi, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat yang terrealisasikan itu apa, Bu? Kalau menurut saya kayaknya yang lebih memungkinkan Ibu ya untuk segera dilaksanakan adalah saya membuat kesepakatan kelas ya Bu. Karena hal itu paling mungkin bisa saya lakukan dalam waktu terdekat. Saya
bisa membuat kesepakatan kelas itu, karena itu waktunya tidak lama juga, Ibu. Baik. Jadi kegiatan membuat kesepakatan kelas ya, Bu. Kira-kira Iya. dalam pelaksanaannya Bu Omi membutuhkan bantuankah atau dari siapa misalnya? Baik Ibu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar di kelas 5. Kayaknya guru tersebut pernah membuat kesepakatan kelas. Oke, berarti Bu Omi ingin melakukan kesepakatan kelas dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat. Betul. Kira-kira nih, kapan Ibu mau merealisasikan rencananya? Insya Allah sih Bu secepat mungkin. Mungkin minggu depan. Karena saya sudah tidak sabar sekali ingin melihat anak-anak saya itu bisa mentaati peraturan kelas. Oh, bagus sekali ya Bu Omi rencananya yang akan melaksanakan kesepakatan kelas. Iya, Baik, Ibu. dari percakapan kali ini, apa sih yang Bu Omi dapatkan? Baik Ibu, ya saya sangat berterima kasih sekali ya kepada Ibu untuk diberikan kesempatan sharing. Jadi saya bisa mengetahui cara mengatasi siswa saya yang sulit mentaati peraturan kelas, yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas. Oke, jadi Bu Omi sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana caranya membuat murid-murid mengikuti peraturan di kelas. Sepertinya percakapan kita sudah sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Saya tunggu nih cerita selanjutnya, Bu. Baik Ibu, insya Allah nanti saya akan cerita kembali kepada Ibu. Terima Sama-sama Bu kasih Ibu. Omi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Mut. Waalaikumsalam Bu Sri. Baik, Ibu tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Omi. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini yang sudah saya lakukan adalah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, oke Bu Mut, menurut saya sebagai observer, coaching antara Ibu Mut dan juga Ibu Omi sudah berjalan dengan baik. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Mut juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Omi, sehingga Ibu Omi dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu, terima kasih banyak. Oke Bu, pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami proses alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu Mut, demikian kegiatan observasi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.